teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan podcast mengenai pertobatan. Di sini saya Shalomita Bisia dari C, absen 30 sebagai host. Saya Aprilia Dulistari, nomor absen 2 sebagai narasumber. Saya Skolastika Kirana, absen 31 sebagai narasumber. Saya Valentino Ariel, nomor absen 33 sebagai narasumber. Nah, oh iya, kan. Nah, ngomong-ngomong soal pertobatan, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, menurut kalian, apa sih itu pertobatan? Menurutku ya, pertobatan itu adalah ketika seseorang mau meninggalkan, terus dia mau balik lagi ke jalan yang benar setelah dia melakukan banyak dosa. Berarti lebih ke kembali ke jalan yang benar. Iya. Oke. Lalu dari pernyataan yang tadi kita simpulin kan berarti pertobatan itu suatu proses kembali ke jalan yang lebih baik dalam hidup kita. Iya, betul. Nah, berarti menurut kakak sendiri itu penting nggak sih, pertobatan itu penting nggak sih, dan kenapa itu penting? Menurut aku pertobatan itu penting ya guys, karena pertobatan itu awal dimana kita hidup dalam Kristus. Selain itu juga pertobatan itu juga salah satu jalan menuju keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Udah. Oke, amin. Lalu gimana sih cara melakukan pertobatan menurut Nino? Jadi kalau menurut diriku sendiri, kita tuh bisa melakukan pertobatan itu dengan dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu nggak sih? Misalnya kita berani jujur sama diri sendiri, kita mengakui kesalahan, kita minta maaf sama orang lain yang udah kita sakitin hatinya, terus doa sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Tapi yang paling penting itu kita harus komitmen buat nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak gitu. Betul. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh masing-masing dari kalian. Pertanyaan yang pertama, dari pembahasan kita tadi, ada nggak sih momen-momen yang dimana itu bikin kalian ngerasa kalian harus bertobat? Aku ada waktu aku kayak udah ngerasa bener-bener jauh banget dari Tuhan. Ya kayak aku udah lupa doa, sama semua kegiatan tuh aku kayak nggak mengawali dengan doa gitu loh. Even mau tidur pun aku kayak nggak doa, terus kayak sering ngomong kasar. Kagetnya tuh ngelontarin kata-kata yang jelek gitu loh. Nah itu sih. Kalau aku juga 11-12 sama Kirana ya, aku juga pernah, ini pengalaman aja ya, aku dulu pernah juga ngerasa jauh dari Tuhan, terus kayak contohnya ya jarang berdoa, terus ke gerejanya bolong-bolong. Nah kayak gitu-gitu tuh kan bikin kita ngerasa jauh dari Tuhan kan. Nah itu sih saat kita bertobat. Kalau dari aku sendiri tuh bukan tergantung kapan momennya kita bakal bertobat, cuman dimana kita sadar kalau misal kita udah salah, memang sebaiknya kita cepat-cepat kembali ke jalan Tuhan, karena supaya tidak terlalu lama terbawa arus gitu loh. Lalu ada pertanyaan yang kedua, dosa apa yang menurut kalian paling sulit ditinggalkan dan kenapa itu sulit buat ditinggalkan? Namanya dosa kan sesuatu kegiatan yang negatif tapi enak gitu kan. Iya, betul. Kalau aku sendiri sih ya itu tadi, berkata kasar, emosian jadi orang. Ya karena udah kebiasaan sih, jadi kayak susah banget gitu buat ditinggalin. Kalau aku ya lagi-lagi hampir sama lagi kayak Kirana ya, aku tuh orangnya tuh emosian dan kadang-kadang juga suka dendam gitu, karena ya ada aja gitu loh masalahnya, kayak sesimpel misalnya waktu di halte BRT, nunggu BRT terus nggak dapat BRT-nya penuh, itu kan bikin kesel, bikin marah, emosi gitu kan. Terus juga waktu teman-teman itu aku kasih contekan atau aku kasih tugas-tugasku gitu ya, tapi mereka kayak nggak ada timbal baliknya, nggak terima kasih, Nggak izin. iya nggak izin juga, itu bikin dendam dan ya Itu nggak boleh ya guys, kalau mau pinjam catatan tuh izin. Ya bilang makasih. Ya. Kalau dari aku, dosa apa yang paling sulit ditinggalkan itu kekhawatiran ya. Ya mungkin namanya manusia tuh wajar banget nggak sih khawatir. Tapi Tuhan tuh nggak suka loh kalau kita terlalu khawatir akan hari esok.
Contoh simpel, kan kita kan sekarang udah kelas 12 ya, lagi pusing-pusingnya, lagi mikir banyak hal tentang kedepannya mau gimana, tentang masa depan lah, dimana kita ngerasa kayak overthinking banget tentang masa depan. Tapi Tuhan tuh sebenarnya nggak suka Tuhan akan hal itu, tapi ya gimana lagi, tapi ya gimana lagi. Karena khawatir itu hal yang melekat banget kan di manusia. Iya. Jadi ya aku setuju kalau misal itu adalah dosa yang sulit buat ditinggalkan. Nah, kalau menurut aku kalian nggak apa-apa khawatir, tapi kalian jangan karena khawatirnya kalian tuh kalian jadi ragu sama rencana Tuhan gitu loh guys. Jadi nggak percaya. Iya, Tetap kalian harus libatkan tetap Tuhan. yakin. Amin. Amin. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Yeay. Di sesi diskusi ini aku mau tanya, menurut kalian proses pertobatan itu hanya terjadi dalam satu kali seumur hidup kita atau itu bisa kita lakukan selama kita hidup? Jadi berkali-kali, nggak cuma sekali. Ini aku dulu ya, kalau menurutku itu pertobatan itu bisa jadi proses yang kita alami seumur hidup. Karena kan nggak bisa dipungkiri juga ya, kita kan sebagai manusia kan sering buat dosa, dan kan juga sering kita bikin dosa, kita tobat tapi dosa lagi. Nah, itulah yang bikin apa ya, pertobatan itu merupakan proses yang kita alami seumur hidup. Nah, kalau dari aku, menurut aku pertobatan itu sekali dalam seumur hidup. Kenapa kok sekali? Karena pertobatan kan sama seperti dimana kita tuh minta maaf sama Tuhan, terus kita bilang kayak, Tuhan aku benerin ini semua. Kalau kita kebanyakan minta maaf sama Tuhan, misal setahun deh kita isinya cuma minta maaf sama Tuhan, tapi kita nggak benahi, Tuhan kan ya aku yakin Tuhan nggak bakal muak sama kita. Cuman kayak jadinya kita terlalu nyepelein nggak sih hal bertobat gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, namanya manusia ya, pasti ada etikat buat bertobat, itu udah baik gitu loh. Setuju. Kalau aku sih mix jawaban dari April sama Nino sih. Ya pertobatan itu emang nggak dilakuin sekali seumur hidup, karena ya balik lagi namanya manusia pasti bakal mengulangi kesalahan yang sama. Tapi menurutku lebih munafik lagi sama orang yang dia udah habis bertobat nih, dia habis banget keluar dari gereja, dia udah kayak mengaku salah sama Tuhan, sama Romo, dia udah berdoa ya kan, tapi habis itu dia kayak Ngelakuin hal salah lagi. Nah, ngelakuin hal salah lagi. Kayak contoh kecil, dia mengakui bahwa dia sering berkata kasar, keluar gereja dia langsung melontarkan kata-kata kasar. Itu kayak munafik. Iya betul sih, tapi ya balik lagi, intinya ya memang proses dalam proses seumur hidup, cuman jangan disepelein gitu loh guys. Kalian ya kalau namanya komitmen ya harus dijalani. Bisa aja kita bertobat kapanpun itu, tapi jangan sampai kita menyepelekan atau menganggap enteng kayak aku bisa bertobat kok besok. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, lalu menurut kalian kita boleh nggak sih menolong orang dalam pertobatannya mereka? Boleh aja sih. Boleh. Nah, kalau boleh, gimana sih cara kita menolong orang itu tanpa kita menghakimi mereka dalam proses pertobatan itu? Kalau dari aku, lebih baik itu kita jangan terlalu fokus sama kesalahan yang dibuat sama orang itu, karena kan itu bisa jadi bikin orang jadi tambah down, tambah pressure ya. Tapi kita fokusin gimana caranya dia bisa pulih dari kesalahan dan bisa bertobat kayak gitu. Kalau aku ya mungkin lebih ke mengingatkan aja sih, kalau lebih baik itu kita jangan terlalu fokus sama kesalahan yang dibuat sama orang itu, karena kan itu bisa jadi bikin orang jadi tambah down, tambah pressure ya. Tapi kita fokusin gimana caranya dia bisa pulih dari kesalahan dan bisa bertobat kayak gitu. kalau aku ya mungkin lebih ke mengingatkan aja sih, kalau membuka pikiran dia gitu loh, di dunia ini tuh kamu masih ada Tuhan, kamu tuh salah gitu loh, kamu tuh punya Tuhan. Buka pikiran bahwa
apa yang udah kamu lakuin itu tuh salah, dan terusnya kamu bisa mengakui kesalahan itu, kamu bisa bertobat ke Tuhan. Iya, kayak gitu lah. Berarti lebih kayak ke mengingatkan kalau kamu tahu itu salah ya jangan dilakuin karena Iya. Tuhan udah bilang kalau itu salah. Paling nggak kamu meminta maaf sama Tuhan gitu loh, dan berjanji untuk nggak mengulangi lagi gitulah, mencoba untuk nggak mengulangi lagi. Ya sama kayak poin yang nomor 1 tadi ya guys, kalau ya intinya jangan nyepelein gitu loh. Terus kalau dari aku mungkin untuk tobat atau enggak ya itu tergantung dari diri kita masing-masing nggak sih guys. Kalau misal kita mau ceramah semalam pun kalau misal orangnya itu memang dari hatinya emang nggak siap buat tobat ya percuma. Tapi ingat Tuhan tuh pernah ngomong kayak Kabarkanlah Injil. kabarkanlah Injil, ya betul, kabarkanlah Injil. Nah ya kalau misal kita sayang sama orang itu, kita harus berusaha nggak sih guys buat bawa orang itu ke jalan yang lebih baik dan benar. Kalau dari aku itu. Dari kalian ada mau nambahin? Ya, aku suka sih pembahasan kita kali ini karena kayak benar-benar membuka pikiran kita, mikir lebih jauh apa soal pertobatan, gimana cara kita menyikapi, terus apa yang enggak, ya apa yang harus dilakukan, dan menanamkan kalau pertobatan itu bukan hal yang main-main. Karena kita sendiri harus menjaga kekudusan bait Allah. Diri kita adalah bait Allah, jadi kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita harus menjauhkan hal-hal jahat dari diri kita. Tapi dengan kita udah sadar kalau misal kita ada kesalahan dan kita sadar kalau itu salah, itu udah bagus dan itu mungkin termasuk dalam pertobatan ya guys. Yang penting jangan diulangi, jangan dilakukan, jangan Sepelekan. Oke, itu. Sekian podcast hari ini. Kami Yes. Semoga pembahasan kita bisa jadi manfaat. Jadi Terima kasih. berdoa. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati, amin. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dadah.